Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian yang senantiasa dalam lindungan Allah, semoga nanti kita senantiasa diberikan kesehatan ya, walaupun dalam pandemi yang kemungkinan kok Sragen ini semakin bertambah kasusnya ya, semoga nanti kita tetap senantiasa diberikan kesehatan. Baik anak-anak sekalian, untuk kali ini nanti karena kemarin kan tugasnya Ustadz suruh membuat catatan ya, ini nanti nggak saya review karena catatan. Ini sebagai pengantar saja saya tambahkan materi tentang beberapa himpunan bilangan gitu ya. Jadi nanti bilangan itu dia punya himpunan yang macam-macam. Ada himpunan bilangan bulat. Yang pertama ada himpunan bilangan bulat, simbolnya B ya. Ada simbolnya B. Nah, tapi nanti ini dibagi dua karena bulat itu ada bulat positif, bulat negatif. Tapi biasanya di soal itu nanti juga ada B pangkat positif, itu artinya dia bulat positif. Kalau B pangkatnya negatif maka dia adalah bulat negatif. Nah, anggotanya apa? Ini ya, himpunan bilangan bulat itu anggotanya adalah bulat negatif 0 terus kemudian bulat positif. Dan arti titik-titik di sini dia artinya kesainnya terus, tidak ada batasnya gitu. Sini terus, batasnya dia cuma bilangan bulat. Jadi ada bulat negatif, bulat positif. Yang kedua ada himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli ini biasanya disimbolkan dengan huruf A atau N. Jadi nanti kalau kamu ketemu simbol N itu nggak usah bingung, itu adalah simbol dari himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu nanti dimulai dari angka 1 gitu ya. Ingat, perhatikan. Dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan dia selalu bernilai positif. Diingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya positif terus. Tidak ada yang negatif, itu adalah bilangan asli. Mungkin nanti bisa dicatat ya, ini ya, materi ini nanti bisa dicatat. Himpunan bilangan asli itu dia selalu bernilai positif. Ini dimulai dari angka 1. Terus yang ketiga ada himpunan bilangan cacah, simbolnya adalah C. Nah, bilangan cacah ini kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, maka kalau bilangan cacah itu dia dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke sini. Nah, bilangan cacah ini dia juga selalu bernilai positif. Ingat ya. Bilangan cacah ini juga selalu bernilai positif. Yang ketiga, yang selanjutnya ada himpunan bilangan ganjil. Kalau ini kalian pasti tahu, ganjil itu berarti faktornya cuma 1, yaitu adalah bilangan itu sendiri. Ini ya, ganjil, atau cara gampangnya nggak bisa dibagi 2, atau kalau dibagi 2 dia punya sisa, itu dia adalah bilangan ganjil. Ini ya, dibagi 2 dia punya sisa. Terus yang selanjutnya adalah himpunan bilangan genap. Bilangan genap itu adalah yang habis dibagi 2 tanpa sisa. Ini sama, 2 ini dia selalu bernilai positif. Yang selanjutnya ada himpunan bilangan prima. Nah, ini jangan sampai keliru. Prima itu artinya dia tepat memiliki 2 faktor. Ini kalau di SD dulu mungkin bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri gitu ya definisinya ya. Tapi definisi yang tepat itu adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. 2 faktor itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. 1 tidak termasuk karena faktornya cuma 1 toh. Nah, bilangan prima itu dimulai dari ini. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Nah, setelah 23 berapa? Bukan 25 ya. Nanti di sini ada 29. 27 kok nggak masuk. Nah, 27 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Maka faktornya ada lebih dari 2.
29, terus 31 dan seterusnya, 37 dan seterusnya. Nah, ini artinya adalah himpunan bilangan prima. Cuma ngeling-eling dua faktor, satu dan bilangan itu sendiri. Tuh. Terus yang ke-7 ada himpunan bilangan komposit. Nah, kalau prima tadi faktornya cuma 2, tepat 2, tapi kalau bilangan komposit itu faktornya adalah lebih dari 2. Ini bisa diartikan mirip-mirip prima ya, tetapi faktornya dia lebih dari 2, itu adalah bilangan komposit. Nah, ini faktornya lebih dari 2, maka contohnya ya berarti selain prima. Komposit itu berarti bisa ditulis selain prima itu termasuk komposit, gitu ya. Nah, ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 dan seterusnya sampai sini. Nah, perlu kalian perhatikan bilangan prima dan komposit ini semuanya juga harus positif, tidak ada yang negatif gitu. Ini nanti bisa kalian pahami di paket kalian halaman 78 ya, di paket kalian di halaman 78. Nanti bisa kalian pahami. Nanti juga ada bilangan kuadrat, ada bilangan kubik dan seterusnya, ada bilangan imajiner. Ini yang SMP mungkin dasar itu yang perlu kalian pahami, ke-7 ini nanti selalu digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah cara untuk menentukan suatu himpunan. Ini saya tak sampaikan saja karena nanti berkaitan erat dengan penulisan himpunan. Ini harusnya praktek ya, praktek membuat ini harusnya kita tatap muka yang lebih jelas. Nah, menyatakan suatu himpunan itu yang pertama ada dengan kata-kata atau sifat. Itu artinya begini, kalau misalkan ditulis ya, misalkan seperti ini, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus kurung-kurung tutup. Nah, ini nanti saya sebutkan sifatnya, berarti A ini adalah himpunan bilangan asli begitu. Itu artinya adalah menyebutkan kata-kata atau dengan sifat. Atau misalkan nanti di sini A sama dengan kurung kurawal, misalkan ayam, burung, terus kemudian IT. Nah, nanti sebutin sifatnya. A adalah himpunan unggas, atau misalkan A adalah kumpulan atau himpunan hewan yang memiliki sayap, gitu ya. Itu artinya disebutkan dengan kata-kata atau sifat. Berarti nanti di soal itu diketahui suatu himpunan terus anggota, kita disuruh untuk menyebutkan sifat-sifatnya. Yang selanjutnya dengan notasi himpunan. Nah, notasi itu nanti bisa ditulis seperti ini, C sama dengan. Ini perlu praktek nanti ya. Misalkan C itu sama dengan kurung-kurung awal 0, 1, 2, 3, 4 kurung-kurung tutup. Nah, ini nanti tak misalkan X. Tak misalkan X, nanti tulisnya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 4. X adalah himpunan bilangan cacah. Itu kalau dengan notasi ya. Kalau di buku kalian itu masuknya di halaman kalian itu masuknya di halaman malah nggak ada ya, halaman 80 halaman 80 ya. Itu ada 2 ini saya tambahkan dengan notasi himpunan. Terus yang selanjutnya dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Mendaftar atau menyebutkan anggotanya berarti nanti disebutkan anggotanya. Misalkan kayak gini ya. Misalkan himpunan bilangan prima habis dibagi 2, maka nanti anggotanya cuma 2. Atau misalkan himpunan bilangan komposit yang habis dibagi 3, berarti nanti di sini ada 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Itu nanti dia artinya adalah menyebutkan anggotanya. Baik, ini sekilas tentang macam-macam himpunan bilangan ya, dan menyatakan suatu himpunan. Nah, ini nanti akan kita bahas ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa toh? Nah, himpunan kosong itu artinya
dia himpunan tapi tidak memiliki anggota, itu artinya adalah himpunan kosong. Termasuk himpunan tapi tidak punya anggota, anggotanya kosong, bukan 0 ya. Kalau misalkan ini nanti di dalamnya ada angka 0, itu artinya bukan himpunan kosong, tetapi himpunan angka 0. Kosong ya wis ra duwe anggota, namanya kosong gitu ya. Hati-hati, ini sering keliru di sini. Nah, himpunan kosong itu contohnya seperti ini. Nah, misal kumpulan negara-negara ASEAN yang bermusim salju. Nah, coba kalian pikir, kira-kira di negara ASEAN atau Asia Tenggara itu yang punya musim salju atau ada atau tidak? Ya jelas tidak ada, dia kosong. Tidak ada, dia kosong ya. Karena di wilayah Asia Tenggara ini musimnya adalah musim tropis. Musim tropis. Bermusim salju. Maka nanti ini kalau misalkan tak simpulkan K ini merupakan himpunan kosong. Dia tidak punya anggota. Termasuk himpunan tapi anggotanya kosong. 2. Kumpulan hewan berkaki 4 yang bisa terbang. Nah, ini juga kosong. Tidak ada hewan yang berkaki 4 itu bisa terbang ya. Contoh misalkan sapi terbang itu nggak ada. Kuda nil terbang juga nggak ada. Atau naga itu kakinya 4 loh. Naga nggak ada ya. Naga itu hewan mitologi tuh. Hewan mitos itu nggak ada. Jadi ini himpunan tapi tidak ada anggotanya, maka bisa ditulis himpunan kosong. Ini misalkan himpunannya tak simbolkan X sama dengan kosong, tidak ada anggota. Nah, yang ketiga ini misalkan, nah ini tadi ya, ini ya contoh matematikanya, himpunan bilangan prima negatif. Tadi saya bilang prima itu semuanya positif, tapi kalau ditanyakan himpunan bilangan prima negatif ya tidak ada. Himpunan bilangan prima. Ini ya, prima itu semuanya positif, maka tidak ada yang negatif. Oke. Nah, yang ini. Maka bilangan prima negatif, maka tidak ada. Gitu ya. Yang keempat, himpunan bilangan kuadrat negatif. Nah, bilangan kuadrat juga tidak ada yang negatif. Kuadrat itu artinya 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16 dan seterusnya. Artinya semuanya dia positif, maka ini juga tidak ada yang negatif. Nah, contoh-contoh ini tadi itu namanya adalah himpunan kosong. Dia himpunan tapi tidak punya anggota. Gitu ya. Ini mohon dipahami karena ini penting. Simbolnya ini tadi ya, kurung kurawal kosong atau cross 0 seperti ini, cross 0 atau kurung kurawal kosong. Yang selanjutnya adalah ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu artinya dia cakupannya sangat luas atau yang sedang dibicarakan itu universal atau menyeluruh. Yang semua anggotanya dibicarakan atau cakupan anggotanya luas. Simbolnya adalah huruf S kapital. Nah, contoh misalkan saya punya A, itu himpunan siswa kelas 7B SMPT Az-Zahra. Berarti cakupannya cuma di 7B. Maka himpunan semesta dari siswa kelas 7B nanti boleh saya tulis siswa SMPT Az-Zahra. Maka A ini masuk dalam S, itu artinya adalah himpunan semesta. Gitu ya. S ini dia lebih luas. Ini kurang S ya, siswa ini. Sebentar ya. Di sini siswa SMPT Az-Zahra berarti lebih luas, cakupannya lebih luas dari ini. Yang jelas A ini masuk di semesta, gitu ya. Itu adalah himpunan semesta. Contoh lagi misalkan B, himpunan ayam, bebek, itik, burung puyuh. Nah, semesta dari ini itu nanti adalah himpunan hewan unggas petelur. Maka nanti semua unggas. S ini semua unggas. Maka nanti di dalamnya enek
apa itu angsa, terus ada penguin, pokoknya yang unggas, yang berbulu-bulu itu unggas ya, semestanya adalah unggas. Terus ini yang matematika misalkan C 0 1 2 3 4 5, ini tadi bilangan apa? Ini adalah bilangan prima. Nah sekarang semesta dari bilangan prima itu adalah bisa saya tulis bilangan bulat, karena 0 termasuk di bilangan bulat ini tadi ya. Nah ini bilangan bulat ini, maka nanti semua prima masuk di sini 0, 2, 3, 5, nanti semuanya masuk di sini. Maka yang bilangan bulat ini merupakan semesta dari semua di sini. Jelas ya? Oke, saya kembali ke slide tadi. Yang ini, maka ini bisa tulis semesta dari C ini adalah bilangan bulat. Nah, sekarang 4K 1, 4, 9, 16. Ini apa tadi? Ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu sebetulnya juga masuk semestanya bilangan bulat. Maka nanti kalau di suatu soal nanti seperti ini, nah diketahui semua K ini masuk di S. Nih, semua K ini masuk di S. Misalkan ini ya, semua K ini masuk di S ini 1, 4, terus kemudian 9, terus kemudian 16. Nah, semua K ini masuk di S. Ini yang saya tanda kuning ini semuanya adalah semesta. Artinya cakupannya lebih luas dari yang diketahui. Nah, mungkin begitu. Nanti bisa kamu perdalam yang himpunan kosong ini, nanti coba kalian buka di halaman 82, dan sementara himpunan semesta ini nanti kamu buka di halaman 83 gitu ya. Nanti bila kurang jelas nanti bisa ditanyakan via WhatsApp atau Japri. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.